efeknya tuh ke keturunan selanjutnya nggak berhenti di situ. Itu nggak apa-apa ya gunanya. Iya. Kalau dari keluarga lu sendiri ada nggak sih kayak gitu? Ada yang diduga. Kalau kita kesana mau makan hati-hati gitu, Bismillah baca-baca gitu. Oh jadi agak jadi kayak agak ada ngeri juga. Terus Terus SMP saya itu tadi jadi ibu saya habis dari makam tuh sama dia nggak sengaja ngelangkain kijing kayak nisan gitu, nggak sengaja dilangkain. Pas sampai rumah subuh dia nggak ngerasa salah gitu, nggak minta maaf apa gimana. Pas sampai rumah maghrib lagi nimba air di sumur, tahu kayak ada naga gitu. Tangga juga pada ngerti itu. Itu tuh apa tuh? Itu belum tahu juga. Itu ada naga gitu kan. Naga dari atas ini kayak liang kayak orang Cina. Cuman bentuknya kayak lampu LED gitu. Pas pergi sama nenek saya, kebetulan nenek saya juga punya ilmu. Pergi sana, jangan ganggu keluarga gitu. Nanti anak saya minta maaf ke sono gitu. Udah, langsung pergi. Oh tahu ya. Maksudnya tahu akan ya orang-orang tua dulu kan lebih ngerti kayak gitu ya. Pas saat itu juga ternyata ada tangga yang lihat juga. Jadi emang bukan keluarga yang lihat doang. Pas besok paginya tanyain, tadi malam ngelihat naga nggak sih gitu di belakang di sumur gitu. Nah, lu bisa mendefinisikan kalau misalkan gitu ya, keluarga lu banyak yang menganut aliran ilmu hitam gitu misalkan gitu ya. Itu atas dasar apa? Emang dikasih tahukah atau memang nggak dikasih tahu pada saat lu ngerti, oh ini ternyata hitam nih. Taunya pas udah dewasa sih sebenarnya. Kayak kok gini gitu. Kalau ilmu putih kan kita cuman kayak baca-baca rapalan gitu. Kali ini kan dia ada ada penyembahan gitu. Tapi sebenarnya kalau penyembahan juga nggak bisa dibilang langsung hitam juga, bisa aja sedekah gitu. Ya kayak orang ngejawen kan, kejawen tuh kayak misalkan dia kan kepercayaan ya, dia kan juga kayak apa ada suguhan gitu ya, kayak sajian gitu. Kalau dilihat dari sisi positif, kita berbagi sedekah bumi ke sedekah ke makhluk lain gitu. Kalau kita misalkan sesajen kan ada dupa, ada itu kan kita nggak tahu yang doain kita siapa. Misalkan kita kasih sedekah berupa kayak wangi-wangian gitu, kayak dupa Cina kan, terus dupa biasa kan yang menghirup, yang mengkonsumsi kan makhluk itu. Bisa juga kan mereka mendoakan kita gitu, nggak tahu juga antaranya dia gitu ya. Kan nggak tahu juga yang mendoain kita siapa dia. Itu kalau sisi positifnya. Kalau negatifnya kan ada yang meminta gitu. Nah itu tuh yang biasanya itu tadi salah satunya pesugihan itu ya. Iya mungkin pesugihan, ada juga yang lain kayak ada yang mau ngejabat jadi lurah atau apa gitu. Gede juga biasanya kayak gitu, nggak cuma gitu. Tetap ada kayak hal yang harus ditebus gitu, misalnya mahar gitu. Oh, ada perjanjian. Iya maharnya mungkin dia minta mungkin kalau kita ke dukun beli mahar ke dukun misalkan 100 juta, ntar berdukun dia pakai makhluk apa gitu, ntar di dukunnya makhluknya perjanjian sama dukun juga, dia minta apa kan dibeli sama dukun, kita maharnya ke dukun gitu. Oke, kalau misalkan balik lagi ke hal astral gitu ya, lu sendiri tuh bisa lihat nggak sih? Pernah, cuman nggak selalu. Iya. Dan ada rasa keinginan buat pengen bisa nggak sih? Kalau misalkan dari keluarga itu kan banyak yang bisa gitu ya. Biasanya kan anak muda nyari jati diri, apalagi kalau misalkan pas ya zaman masa muda ya kan, entah buat kalau di zaman gue SMA tuh kan wapak lah apalah segala macem kayak gitu kan, kayak gitu. Kalau sendiri gimana tuh? Pernah dibuka? Pernah ya. Tapi kalau kayak ke mata batin gitu buka, yang kita lihat sosoknya nggak solid, kayak hologram gitu. Jadi kayak ada kayak layer gitu. Jadi nggak solid juga gitu. Misalkan lihat ya jalan-jalan gitu banyak, nggak langsung itu nyaman. Nggak juga langsung kayak langsung takut juga, tremor gitu. Lalu langsung tutup lagi. Cuman kadang juga mas, kalau sekarang tinggal ngerasa doang, di sini ada bau gitu. Lu sendiri maksudnya sampai sekarang sesensitif itu untuk udah berkurang semenjak sunat. Oh justru malah pas? Iya, kalau
kalau misalkan sejatinya tuh anak balita itu semua bisa, cuman tambah dewasa nanti kalau dia habis sunat tapi masih ada itunya sensitifnya, itu berarti anugerah turunannya biasanya. Tapi kalau udah berkurang ya udah emang biasanya gitu orang normal. Nah, pengalaman astral yang menurut lu mengganggu, kalau mau gue pribadi, gue mengganggu ya, kadang-kadang mengganggu ya itu tadi, kadang gue orangnya cuek sama kayak gitu-gitu tuh cuek gitu ya. Kadang kalau lagi berani ya berani, nggak dibohongin juga. Kalau lagi takut kadang-kadang gue takut gitu. Karena ya kayak nantang gitu ya. Iya, gitu. yang ngagetin karena merugikannya gini. Gue punya cerita kayak bokap gue tuh sininya pernah patah gitu ya. Tulang jempol sini patah gara-gara naik motor terus ngeliat anak kecil nyebrang gitu. Anak kecil nyebrang, ada tukang sayur gitu kan, terus jatuh tuh. Bokap gue kaget kan, dia bilang, yuk anaknya jagain dong gitu kan. Nah si tukang sayur ini bilang, anak yang mana Pak Haji, saya nggak punya anak, nggak bawa anak. Lah ini anak siapa Pak? Dia udah nggak ada tuh. Maksudnya itu kan merugikan ya. Merugikan yang basicnya memang dia nggak bisa ngelihat, tapi tiba-tiba pada saat itu dia lihat gitu. Dia lihat dan mencelakakan memang nggak secara spontan langsung, tapi kan karena kagetnya itu tadi lagi naik motor tiba-tiba langsung ngerem ya akhirnya jatuh. Itu kan merugikan aja sih menurut gue. Iya, itu pentingnya berdoa sebelum di pas perjalanan juga. Saya juga pernah ngalamin juga itu habis malam-malam balik, tahu-tahu kayak kosong tuh, awal-awal kosong, tapi pas habis lihat ke belakang ada yang ngelakson di belakang, lihat spion di belakang, tak tahu di depan ada orang tuh bawa kayu di punggung gitu. Ya udah langsung ketabrak, saya jatuh, sini bersih semua. Pas lihat lagi emang orangnya udah nggak ada lagi emang. Dan itu kondisi lu sendiri sama tante lu lihat juga? Lihat juga. Ya, tadi tuh yang merugikan gitu. Pas diinget-inget, oh iya belum doa gitu. Seberapa besar ya? Seberapa yakin sih sampai saat ini lu sendiri suka minta tolong kayak gitu nggak sih sama keluarga lu, kayak misalkan urusan apa segala macam kayak gitu tuh? Kalau saya sendiri enggak sih. Yang masih kayak ibu saya, mbak saya masih. Cuman itu kayak, dalam hal apa biasa itu? Misalkan kita ada proyek nih, kerjaan nih, biar dilancarin. Kalau misalkan kita mau ngajuin ke bos nih, kita mau ngajuin ada proyek biar di ACC, gitu juga biar dienakin juga. Terus misalkan kita kayak tadi ada pilihan lurah, kita mau maju RT biar dimudahin juga. Itu beneran mudah kayak gitu? Ada yang percaya, ada yang tergantung kepercayaannya, meyakinin apa enggak. Ada juga kan yang kayak keluarga saya kan kebetulan pedagang semua tuh. Banyak juga yang pakai kayak gitu. Biar penglaris gitu juga. Ya ibaratnya nggak bisa dibohongin juga ya. Hal-hal klinik kayak gini kan memang bukan tradisi ya, tapi memang budaya Indonesia memang kayak gitu ya, di setiap daerah tuh ada. Nah, kalau gue lihat kendaraan lu kan patnya ada nih, Solo nih. Ya gue pernah ke daerah sana juga dan denger cerita gitu ya. Kalau orang kecelakaan gitu ya, orang kecelakaan di daerah sana tuh, kalau darahnya dikasih jeruk nipis, lu pernah denger kayak gitu sih? Dikasih jeruk nipis, dia tuh nanti bakal teriak-teriak minta tolong kayak gitu tuh. Malah belum denger sih itu. Belum denger ya? Belum denger malah. Iya, gue waktu itu zamannya touring ya, maksudnya anak Vespa tuh pasti jauh ya tuh. Patokannya 0 km Sabang gitu ya ke Aceh, pasti kan lewatin gitu ya. Nah, ketika transit, obrolan dari yang lu tinggal di mana gitu-gitu, ujung-ujungnya kan kalau jam tinggi tuh pasti ngobrolin gitu. Nah, gue sempet dapet cerita kayak gitu tuh. Jadi kalau orang kecelakaan, kalau lu mau tahu gitu ya, darahnya tuh dikasih jeruk nipis, nanti tuh pasti malam dia teriak minta tolong gitu, minta tolong kayak gini gitu. Kalau minta tolong kayak kembali ke tadi, orangnya yang udah meninggal dia udah ke alam barzah, itu cuman jin yang menyerupai. Di mimpi pun juga gitu, yang masuk ke mimpi kita itu mungkin korin, mungkin jin menyerupai juga. Kalau korin kan emang dia yang lahir bareng kita, yang mendampingi kita selama ini hidup gitu. Oh, yang disebut
sama nggak sama yang disebut kodam tuh? Kodam kan yang Beda. membantu, beda ya? Kalau kodam kan dia bersemayam di suatu tempat kayak di pusaka gitu. Emang dari makhluk astral yang dimasukkan. Kalau korin emang dia lahir bareng kita. Kalau orang Jawa dia nyebutnya sedulur papat limo pancer. Nah, kalau kakang kawah ade hari-hari itu apa tuh? Iya itu. Itu sama? Itu salah satunya adik. Sedulur papat limo pancer itu menyangkut itu semua. Itu juga ada nanti itu juga dia mewakili warna. Ada warna kuning, putih, merah, hitam. Kalau kuning itu lebih ke hawa nafsu, merah itu lebih ke emosi, hitam ke spiritual yang kita yang bagus-bagus, hitam yang kayak yang kita jahat gitu. Itu gambaran untuk ininya. Iya, kalau kita pengen nguatin putihnya, orang Jawa puasa mutih. Jadi kita makan yang putih-putih doang, nasi putih, air putih. Kita nggak makan yang lain-lain gitu. Nah, cuma itu doang. Iya, itu buat puasa mutih, buat nguatin spiritual kita. Itu buat kalau orang-orang Jawa yang orang tua dulu cerita gitu.